Selamat datang di channel Kaca Dunia. Saya Hamid akan memberikan konten video mengenai G30S PKI, peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja kita eksekusi. G30S atau PKI, peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia. Medan tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S atau PKI. Aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa kelam ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Untuk mengenang kembali peristiwa G30S PKI ini, berikut Kaca Dunia rangkum sejarahnya untuk Anda semua. Latar belakang lahirnya Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI dikutip dari buku Mengapa G30S PKI Gagal dalam kurung suatu analisis yang ditulis oleh Majen Purnomo Samsudin. Kehadiran gerakan komunis di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan Sneflit dari Belanda pada tahun 1913. Pada mulanya ia penganut mistik Katolik, namun beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner. Di tahun pertama kedatangannya, ia mendirikan Indeks Sosial Demokratis Veroniki atau ISDV dalam kurung Perserikatan Sosial Demokrat Hindia, sebuah partai yang cepat berkembang menjadi partai komunis pertama di Asia yang ada di luar Uni Soviet. ISDV ingin mendapat dukungan yang luas di kalangan rakyat, mengingat hampir seluruh anggotanya adalah orang Belanda. Pilihan untuk itu adalah Serikat Islam dalam kurung SI. Saat itu merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki jumlah pengikut besar di kalangan rakyat Indonesia. Perkembangan selanjutnya, pengaruh kiri yang dibawa ISDV ke dalam SI bertambah besar dan menyebabkan konflik internal yang parah sehingga menyebabkan timbulnya dua faksi di tubuh SI, yaitu SI Merah dalam kurung komunis dan SI Putih dalam kurung Islam. Selanjutnya, pada bulan Mei 1920, ISDV yang telah berhasil meraih dukungan besar dari para anggota SI berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Kemudian pada tahun 1924 berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu, itulah PKI lahir dan selanjutnya membayang-bayangi perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama sekitar 42 tahun. Dalam kurung 1924 sampai 1966. Terjadinya gerakan G30S PKI dirangkum dari berbagai sumber. Ini kronologi kejadian G30S PKI pada tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa pengkhianatan ini terjadi pada Kamis malam 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober yang melibatkan pasukan Cakrawibara dan anggota PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Ketua gerakan ini adalah Dipa Nusantara Aidit atau yang akrab dikenal dengan TN Aidit. Gerakan ini bergerak atas komando yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang merupakan komandan Batalion 1 Cakrawibara. Pergerakan mereka dimulai dari Jakarta dan Jogja dengan tujuan menculik Dewan Jenderal dan perwira tinggi untuk dibawa ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakrawibara yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Berikut adalah poin-poin penting dari pergerakan ini. Sekelompok pasukan bergerak dari Halim Perdana Kusuma menculik ketujuh korban. Letjen Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan dibunuh di rumah masing-masing. Majen Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Kapten Tendean ditangkap hidup-hidup. Para mayat dan korban yang masih hidup dibawa ke sumur tua dengan diameter 75 cm dan 12 meter
yang dikenal dengan sebutan lubang buaya. Semua korban dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Sasaran utama adalah Jenderal Ahmad Nasution. Jenderal Ahmad Nasution berhasil kabur setelah melewati dinding yang berbatasan dengan taman di Kedutaan Besar Irak. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur lubang buaya adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto, 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, 7. Kapten Letu Pir Adres Tandean. PKI akhirnya dibubarkan. Dilansir dari buku Sejarah Hukum Indonesia, seri sejarah hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Sultan Remi Sahdini Esa, pembubaran PKI ini dilakukan pada tanggal 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mandataris MPRS atau Pimpinan Besar Revolusi Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 Maret 1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keputusan itu antara lain adalah 1. Pertama, membubarkan PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seasas bernaung di bawahnya. 2. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia atau PKI resmi dibubarkan tak lebih dari 24 jam setelah Letjen Soeharto menerima mandat surat perintah 11 Maret Super Semar. Setelah menerima surat perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Keputusan Presiden nomor 1 Maret 1966 kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Isi dari keputusan MPRS: pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta seluruh organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. 2. Menyatakan PKI sebagai organisasi dan partai terlarang, serta perlarangan untuk menyebarkan paham-paham komunisme di Indonesia. Ketetapan yang ditandatangani oleh Ketua MPR sementara RI Jenderal Ahmad Nasution pada tanggal 5 Juli 1966 itu membuat 4 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketetapan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajar komunisme. Tragedi berdarah G30S PKI seharusnya memang tidak boleh dilupakan dan dijadikan sebagai pembelajaran supaya nantinya tidak terulang kembali. Apakah Anda tertarik untuk melihat video selanjutnya? Maka dari itu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Hamid mengundurkan diri dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.